Ketika Syahrul Yassin Limpo terseret korupsi, tidak sedikit yang menghubungkan ini dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Dibuatkanlah narasi, seolah-olah penetapan Syahrul sebagai tersangka adalah upaya politisasi untuk mengembosi pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terlebih lagi, sebelumnya juga ada Johnny G. Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga dari Partai Nasdem yang sudah terlebih dahulu dicerat korupsi. Korupsi adalah perilaku menjijikkan bagi pejabat publik yang selama ini semua kebutuhannya sudah dicukupi dari uang rakyat. Oleh karena itu, korupsi ya korupsi aja. Maling ya maling, tidak perlu ada pembenaran untuk hal-hal seperti ini. Korupsi adalah masalah serius yang menghambat pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melawan tindakan korupsi dengan tegas dan keras. Terlebih lagi bagi partai buruh, partai yang didedikasikan sebagai alat perjuangan bagi kelas pekerja untuk mewujudkan negara sejahtera, telah menjadikan anti korupsi sebagai salah satu dari platform perjuangan. Seperti apa modus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian dan bagaimana kelas pekerja memandang korupsi? Yuk kita bahas dalam video ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah mengungkapkan kronologis penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain Syahrul, KPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasti Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta, menjadi tersangka. Mulanya, KPK mendapatkan laporan dari masyarakat tentang dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Laporan itu disertai informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan ke proses penyelidikan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Hingga kemudian dalam prosesnya, diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka. Dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK, terungkap modus yang dilakukan oleh Syahrul dalam melakukan korupsi. Jenis korupsi yang menyeret Syahrul adalah dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan keikutsertaan dalam pengadaan barang atau jasa di Kementerian Pertanian. Setelah diangkat menjadi Menteri Pertanian, Syahrul diduga membuat kebijakan sepihak yang mewajibkan bawahannya memberikan setoran. Duit itu nantinya diduga dipakai untuk memenuhi kebutuhan Syahrul dan keluarganya. Untuk memungut setoran itu, Syahrul diduga memerintahkan Kasti dan Hatta. Target pegawai Kementerian Pertanian yang diperas juga beragam, mulai dari pejabat eselon 1 setingkat Direktur Jenderal hingga para sekretaris pejabat di Kementerian Pertanian. Upeti yang diambil oleh Syahrul ini diduga membuat korupsi di Kementerian Pertanian merembet kemana-mana. Untuk memenuhi permintaan Syahrul itu, pejabat di Kementerian Pertanian diduga melakukan markup dalam proyek-proyek yang ada di Kementerian Pertanian. Mereka juga meminta para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian untuk menyerahkan sejumlah uang. Sumber uang tersebut diduga berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup, termasuk permintaan dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Jumlah uang yang disetor ke Syahrul beragam, mulai dari 4.000 US dollar sampai dengan 10.000 US dollar. Penerimaan uang melalui Kasti dan Hatta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penyidik menduga total dana yang telah dinikmati oleh Syahrul maupun Kasti dan Hatta berjumlah 13,9 miliar. Dia menduga jumlah ini bisa meningkat seiring dengan penyidikan yang terus dilakukan oleh KPK. Adapun uang tersebut diduga sudah dipakai untuk mencicil tagihan kartu kredit dan pembelian mobil Toyota Alphard milik Syahrul. Sementara itu, pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa lembaganya mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak tanggal 5 Januari 2023 yang lalu. KPK kemudian memulai penyidikan kasus ini dengan terbitnya surat perintah penyidikan atau sprindik yang terbit pada tanggal 26 September 2023. Jadi ini bukan kasus baru, apalagi kemudian dikaitkan dengan pencapresan Anies Baswedan. Sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa ini, penting bagi kita untuk menyampaikan pesan penting tentang sebuah masalah yang telah menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat kita, yaitu korupsi. Korupsi bukanlah sekedar tindakan kriminal yang menguntungkan segelintir orang. Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak keadilan, memiskinkan masyarakat, dan menghambat pembangunan negara kita. Tidak hanya menguras keuangan negara, korupsi juga melemahkan institusi, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketidaksetaraan yang semakin tajam. Tidak ada alasan apapun yang dapat melegitimasi atau membenarkan korupsi. Setiap rupiah yang raib oleh korupsi adalah rupiah yang seharusnya digunakan untuk pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan yang lebih merata, infrastruktur yang lebih baik, dan pekerjaan yang lebih layak. Korupsi juga mempengaruhi kebijakan publik, menyebabkan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan kita terhadap pemerintah.
Kita memahami bahwa korupsi bukanlah masalah yang dapat diatasi dalam semalam. Namun kita percaya bahwa perubahan dimulai dari kesadaran dan tindakan individu. Kita sebagai warga negara memiliki peran yang penting dalam melawan korupsi. Beberapa peran yang bisa kita lakukan adalah misalnya menjadi teladan. Jadi mari menjadi teladan dengan menjalani kehidupan tanpa membenarkan atau terlibat dalam tindakan korupsi, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Kemudian penting bagi kita untuk mengawasi pemerintah. Jadi, mari kita aktif dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan dana publik. Pertanyakan jika kalian melihat ada tanda-tanda tindakan korupsi dan perjuangan yang tidak jujur. Kemudian, penting juga adanya pendidikan dan kesadaran, di mana dukungan pendidikan dan kesadaran tentang korupsi di masyarakat ini menjadi sesuatu yang penting, karena edukasi adalah senjata terkuat dalam melawan korupsi. Dan mari kita bersatu sebagai masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu-individu yang peduli untuk memperjuangkan tindakan lebih keras melawan korupsi. Hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan mengingatkan pemimpin kita, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memprioritaskan keadilan, integritas, dan transparansi. Kita percaya bahwa bersama-sama kita dapat menciptakan perubahan. Perubahan yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik, bebas dari beban korupsi yang membelenggu potensi kita sebagai bangsa. Kita harus berdiri bersama untuk melawan korupsi, bukan hanya sebagai tindakan moral, tetapi juga sebagai tindakan yang mendukung perkembangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat kita. Mari bergandengan tangan, bersuara, dan bertindak untuk melawan korupsi demi masa depan yang lebih cerah bagi kita semua. Korupsi adalah masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif korupsi adalah buruh, terutama mereka yang berada di tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah. Dalam video ini, kita akan mengupas tentang dampak buruk dari korupsi yang merugikan kesejahteraan buruh dan mengapa perlu bagi kita untuk memerangi korupsi. Yang pertama, korupsi membuat upah buruh menjadi rendah. Korupsi dalam manajemen perusahaan atau lembaga pemerintah dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dalam penetapan upah minimum atau pembayaran upah. Hal ini berarti bahwa buruh mungkin mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang seharusnya mereka dapatkan. Ini merugikan kaum buruh, mendorong peningkatan ketidaksetaraan, dan membuat kaum buruh kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya. Yang kedua, buruh tidak mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang layak. Korupsi juga berdampak pada ketersediaan fasilitas dan perlindungan yang layak bagi buruh. Di berbagai negara, praktik korupsi seringkali menghasilkan pengawasan yang longgar terhadap tempat kerja, pelanggaran keselamatan dan kesehatan, serta pemotongan fasilitas yang layak bagi buruh. Hal ini mengakibatkan buruh berisiko menghadapi kondisi kerja yang tidak aman dan tidak layak, yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan kesehatan mereka. Yang ketiga, pemotongan dana pendidikan dan kesehatan. Korupsi juga dapat menyebabkan pemotongan dana dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Itu berarti buruh dan keluarganya mungkin tidak memiliki akses yang cukup ke layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang layak. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang buruk menyebabkan ketidaksetaraan dan membatasi peluang bagi buruh dan anak-anak mereka. Yang keempat, gangguan terhadap hak berorganisasi dan pekerja. Korupsi dapat mengganggu hak organisasi dan pekerja. Hak untuk membentuk serikat pekerja dan berunding dengan majikan adalah hak dasar dari kaum buruh. Praktik korupsi dalam sistem peradilan atau dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat mengancam hak ini. Buruh mungkin menghadapi intimidasi, pemecatan, atau kehilangan hak yang diberikan oleh undang-undang akibat korupsi. Yang kelima, keterbatasan kesempatan pekerjaan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakstabilan politik, dan menghambat investasi. Semua hal ini berdampak pada kesempatan kerja. Buruh mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak dan stabil, dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Pendek kata, korupsi adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga membahayakan kesejahteraan kaum buruh. Untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka, perlu ada upaya yang sungguh-sungguh dalam memerangi korupsi di semua tingkatan. Ini melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya. See you.